Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja bangsa. Hai Victor, gimana liburannya? Lah, baru ada kamu aja di sini. Mana Josur? Iya, Joshua masih membaca chat. Biasa orang itu. A few moments later. Oh iya, jangan tidak baik. Oh ini, Joshua udah mau masuk. Mana? Ini lagi loading. Nah, baru. Nah ini dia. Halo. Maaf telat nih. Tadi habis belanja, biasa soal mama. Bohong. Pasti lagi habis jalan-jalan sama cewek. Nah, pasti sih itu. Ojo ngadi-ngadi kon. By the way, gimana liburan kalian di kota kalian masing-masing? Wah, tidak tahu kalian. Mantap sekali di Lombok ini. Hampir setiap hari saya jalan-jalan. Pantai Pink sudah. Gunung Rinjani sudah. Gili Trawangan sudah. Air terjun Benang Kelambu sudah. Sampai saya bosan. Belum lagi makanannya. Sate bulayak. Ayam taliwang. Sate remige. Balung. Udah kayak makanan sehari-hari. Enaknya minta ampun. Kalian gimana? Aduh, gua segitu doang. Coba kata Istiwa, tepian Sungai Kapuas, Jembatan Tayan, Pantai Wajo, itu semua udah aku kunjungi. Terus makanannya, kue tahu goreng, bakmi kepiting, nasi campur, apa aja semua, sampai kopi-kopi tradisional, kue-kue tradisional, udah semua. Lumayan sih, obati rasa kangen. Kalau aku sih ya, kalian tahu lah ya di Surabaya ada apa aja. Apa? Kayak kebiasaan gua ngapain aja. Mengapa? Tunjungan Plaza, Galaxy Mall, Pakuwon Mall, Grand City, terus apa lagi ya? Ya intinya semuanya mall-mall gitulah. Sebentar ya. Oh iya, baru kepikiran. Itu apa ya? Monumen Pahlawan 10 November, Jembatan Suramadu, Kebun Binatang Surabaya, Taman Bungkul, Monumen Kapal Selam Surabaya. Nah, kalau makanan mah Surabaya lah juaranya. Sebut aja mau apa nih? Nasi goreng Jawa, mie goreng Jawa, tahu tek, gado-gado, lontong balap. Pokoknya semuanya enak, Pol. Wah, kedengarannya seru banget liburan kalian ini. Iya dong. Ada cerita menarik nggak nih? Siapa tahu justru ketemu cewek cantik. Wah, Oh iya, tadi, aku hampir lupa nih. Tadi pas pulang perjalanan dari mall, aku tuh risih banget. Tadi ada yang nari-nari gak jelas tuh di pinggir jalan. memangnya ada apa? Apa sih itu?
Kayaknya sih pertunjukan seni budaya gitu sih. Duh, gak jelas banget ya. Jangan gitu. Itu budaya. Budaya itu merupakan peninggalan leluhur kita yang harus kita lestarikan dan kita hormati. Iya, Josur. Kamu jangan kayak gitu. Jangan jadi orang yang menganut prinsip yang serba tunggal itu loh. Prinsip apa ya namanya? Tunggu dulu. Oh iya, prinsip monisme, ingat saya. Jadi monisme itu mengklaim bahwa hanya ada satu jalan hidup yang sungguh manusiawi, paling benar dan paling baik, dan yang lainnya itu tidak utuh. Maksudnya apa sih? Artinya, hanya ada satu nilai tertinggi dalam hidup manusia, dan nilai-nilai lainnya hanyalah sebagai instrumen atau sarana saja bagi manusia untuk mencapai nilai tunggal itu. Jadi, intinya monisme itu mengklaim bahwa nilai kebenaran itu harus bersifat tunggal atau singular. Terdapat dua bentuk paling real dari monisme yang tampak dalam dua pilar besar. Yang pertama adalah naturalisme. Naturalisme ini menekankan kesetaraan subjek manusia pada segala lapisan budaya masyarakat. Yang kedua, kulturalisme. Kulturalisme ini menegaskan bahwa manusia tidak sama secara individual, tetapi harus sama secara kultural. Nah, di sini kita melihat bahwa kedua ini, naturalisme dan kulturalisme ini memiliki pandangan yang sama, yaitu semua manusia harus sama saja. Jadi, perspektif ini tidak ideal. Maka dari itulah kita memerlukan pandangan alternatif baru untuk mengatasi persoalan monisme ini. Sehingga muncullah pluralisme. Nah, apa sih pluralisme itu? Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Memangnya kalau gak suka, masa harus dipendam sih? Wah, itu emang jelek kok. Bagusan budaya gua. Wah, nggak begitu juga. Karena negara kita ini, Indonesia, itu tuh merupakan negara yang multikulturalisme. Apalagi sih? Tadi monisme, sekarang multikulturalisme. Duh, apaan sih maunya? Wah, Josur ini. Masa sebagai warga negara Indonesia nggak tahu apa itu multikulturalisme? Ayo Afe, kasih paham mana itu. Multikulturalisme. Multi artinya banyak, sedangkan kulturalisme artinya aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme mengkonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat yang menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, praktik budaya, adat kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut di dalam konteks tertentu. Multikulturalisme tidak bertujuan untuk menciptakan keseragaman ala monisme ataupun penciptaan budaya universal ala pluralisme. Jadi, multikulturalisme, ideologi semacam apakah itu? Yang dimaksud dalam multikulturalisme ini adalah kajian yang berkembang dekade ini ketika kenyataan pluralisme kebudayaan, agama, dan etnik dalam sistem politik demokrasi terbuka tidak mendapatkan ruang ekspresi toleransinya untuk tumbuh unik dan berbeda, terutama ketika sistem politik negara hukum dengan equality before the law menisbihkan identitas-identitas unik kultural keragaman. Masyarakat multikultural dan multikulturalisme merujuk pada suatu masyarakat yang menunjukkan tiga keanekaragaman utama, yakni keanekaragaman subkultural,
di mana suatu kondisi para anggota masyarakatnya memiliki satu kebudayaan yang luas dianut dan itu bersifat umum. Kedua, ada keanekaragaman perspektif di mana suatu kondisi beberapa anggota masyarakat sangat krisis terhadap beberapa prinsip atau nilai-nilai sentral kebudayaan yang berlaku dan berusaha untuk menyatakan kembali di sepanjang garis kelompok yang sesuai. Dan yang ketiga, ada keanekaragaman komunal di mana suatu kondisi sebagian besar masyarakat yang mencakup beberapa komunitas yang sadar diri dan terorganisasi dengan baik. Oh, gitu ya. Jadi multikulturalisme itu berarti kaitannya erat ya dengan negara kita ini ya, Indonesia. Iya, apalagi Indonesia ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan kondisi alam letak geografis yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, sehingga menghasilkan 1.340 suku yang mewarnai perbedaan-perbedaan yang ada saat ini. Nah, akhirnya ya kamu akhirnya sadar Joshua. Oh, gitu. Berarti sikapku tadi tidak baik ya. Karena di satu sisi aku ya juga mulai menyadari kalau aku ini juga beridentitas bangsa Indonesia. Nah, benar tuh. Kamu sebagai warga negara, kamu juga harus menjunjung nilai-nilai yang dianut oleh bangsa kita ini. Joshua, menurutmu bagaimana sih cara melestarikan multikultur yang ada di Indonesia? Ya tentulah dengan nilai kebangsaan yang biasa kita kenal dengan toleransi. Tahu lah ya yang biasa diajarin sama Pak Justinus di kelas. Iya. Oh iya. Toleransi antar agama, toleransi budaya, toleransi ras, suku, untuk menjunjung tinggi cita-cita dan kepentingan bersama. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang plural, di mana paham plural ini merupakan hal yang menjelaskan bahwa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa, budaya, ras, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut janganlah kita jadikan sebagai hal yang memecah belah bangsa kita. Tetapi hal tersebut kita harus jadikan sebagai hal yang memperkuat dan mempersatukan bangsa Indonesia ini, serta memberikan warna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Terdapat teori yang dikemukakan oleh Muji Sutrisno, yaitu yang pertama, bangsa Indonesia sejak lama sudah menjunjung tinggi dan memiliki cita-cita untuk hidup sebagai bangsa yang satu dan berusaha untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Misalnya saja pada Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada 27 hingga 28 Oktober tahun 1928 menjelaskan bahwa putra dan putri Indonesia memiliki cita-cita untuk bertanah air yang satu, tanah Indonesia, untuk berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan untuk berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Sehingga dari kata satu, kesatuan ini menjelaskan bahwa kita yang berbeda-beda ini ingin hidup memiliki cita-cita persatuan dan kesatuan untuk hidup dalam naungan negara Indonesia. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan tersebut meraup nilai-nilai yang sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai kesatuan dan persatuan tersebut ditanamkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga nilai-nilai tersebut terdapat dalam sila-sila Pancasila. Sehingga hal tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk hidup berbangsa dan negara. Segala dasar-dasar negara kita diikat dan jadikan Pancasila sebagai fundamental untuk berkehidupan sehari-hari, berbangsa dan bermasyarakat. Kita harus
senantiasa menjunjung tinggi multikulturalisme. Mulai detik ini, kita harus mengembangkan rasa toleransi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nuansa Budaya Indonesia oleh Destriani Hamidah. Indahnya negeri ini dalam buayan Ibu Pertiwi. Negeri ini dipenuhi dengan keberagaman, nuansa keindahan budaya Indonesia. Bangsa ini kaya akan budaya, penuh dengan simfoni yang indah. Mengapa tidak kita lestarikan? Mengapa tidak kita pertahankan? Ini bangsa kita. Ini negeri kita. Ini kebudayaan kita. Kita hidup, kita dewasa dalam negeri tercinta ini. Aku Indonesia. Kamu Indonesia. Kita Indonesia. Bagaimana ya ya? Indonesia Indonesia tanpa tanpa penerapan penerapan multikulturalisme? multikulturalisme